Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Yuva Raju, dirilis pada tahun 2000. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Srinivas. Saat ini dia sedang melanjutkan kuliahnya di Selandia Baru. Sebagai seorang tua, ibu Srinivas tidak ingin anaknya mengikuti pergaulan bebas. Lalu secara mendadak dia datang berkunjung untuk bertemu dengan anaknya. Tapi setibanya di sana, kecemasan ibunya selama ini benar-benar terjadi. Dia melihat Srinivas sedang minum bir. Si Paji berusaha memberitahu Srinivas kalau ibunya ada di sana. Tapi Srinivas selalu memotong pembicaraannya. Hingga akhirnya Srinivas menyadari kalau ibunya ada di sana. Lalu dia pura-pura tidak tahu. Dia langsung latihan drama agar ibunya menyangka kalau bir yang dipegangnya itu bagian dari dramanya. Sang ibu yang melihat itu, jelas saja dia percaya dengan anaknya. Tidak lama kemudian datang seorang wanita dengan pakaian seksi. Ternyata wanita tersebut merupakan teman Srinivas yang ingin mengajaknya pergi. Srinivas yang tidak ingin mengakui wanita tersebut adalah temannya. Dia mengatakan kepada ibunya kalau wanita tersebut adalah teman si Paji. Tapi untuk kali ini sang ibu tidak percaya. Karena tidak ingin mereka berdua pergaulannya terlalu bebas di sana, akhirnya ibu Srinivas membawa mereka berdua kembali ke India dan kuliah di sana. Singkat cerita, Srinivas akhirnya melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas di daerah Hyderabad. Pada hari pertama masuk kuliah, Srinivas bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Sripali. Pada pertemuan pertama, mereka sering bertengkar. Bahkan saat di kelas pun mereka masih saja bertengkar. Setelah selesai kuliah, Sripali pulang ke rumahnya. Ternyata dia tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Lalu bibinya memberitahukan bahwa ada fake dari temannya bernama Pamsi yang berada di luar negeri. Pamsi tersebut merupakan teman dekat Sripali. Mereka berteman semenjak masih kecil. Setelah itu, Sripali pergi ke kamar untuk video call dengan Pamsi. Malam harinya, Srinivas bersama teman-temannya mengadakan pesta. Awalnya pesta tersebut berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba terhenti karena ada 3 orang preman yang mencoba menggoda Sripali. Merasa tidak senang temannya diganggu, akhirnya Srinivas mengajar para preman-preman itu. Setelah kejadian itu, hubungan Srinivas dan Sripali menjadi dekat. Keesokan harinya, Sripali menceritakan tentang Srinivas kepada Pamsi. Dia terus memuji Srinivas dan juga kagum padanya. Pamsi yang tadinya ingin mengatakan sesuatu kepada Sripali, akhirnya dia mengurungkan niatnya setelah mendengar Sripali bercerita tentang Srinivas. Kemudian scene berpindah ke acara festival kelahiran Krishna. Di sana Srinivas kagum setelah melihat kecantikan Sripali yang begitu cantik memakai baju tradisional. Setelah itu Srinivas menghampiri Sripali yang sedang bersama ibunya. Dia juga sempat berkenalan dengan ibu Sripali. Keesokan harinya, pada saat di kampus Srinivas tidak melihat Sripali. Lalu dia bertanya kepada temannya, di mana Sripali. Temannya mengatakan kalau setiap hari Kamis Sripali memang tidak masuk kampus. Setelah itu Srinivas langsung pergi ke rumah Sripali. Tapi pada saat di jalan dia hampir saja menabrak seorang bocil di depan panti asuhan. Kemudian Srinivas mengantar bocil itu ke panti asuhan dan memberikannya kepada seorang pria. Pada saat ingin pergi, Srinivas tidak sengaja melihat Sripali ada di sana. Lalu Srinivas bertanya kepada pria itu apa yang sedang Sripali lakukan di sana. Pria itu menceritakan kalau panti asuhan tersebut didirikan oleh Sripali. Dulu kedua orang tua Sripali meninggal karena kecelakaan pesawat. Hanya 2 orang anaknya selamat dari kecelakaan itu, yaitu Sripali dan Pamsi. Itulah yang membuat mereka berdua sangat dekat sampai sekarang ini. Setelah orang tuanya meninggal, Sripali mendirikan panti asuhan tersebut dengan harta yang ditinggalkan orang tuanya. Mendengar cerita tersebut, Srinivas merasakan kalau Sripali berbeda dari gadis lain.
dan itu membuat Srinipas mulai mencintai Sripali. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat dan mulai tumbuh benih-benih cinta di hati keduanya. Tapi sampai sekarang ini, tidak ada yang mau mengalah untuk mengungkapkan perasaan mereka. Pada saat di rumah, Sripali yang baru selesai mandi, dia ditelepon oleh Pamsi yang ingin mengatakan sesuatu. Ternyata Pamsi diam-diam mencintai Sripali, tapi pada saat ingin mengungkapkan perasaannya, Sripali tidak mendengarnya, karena saat itu Sripali sedang menggunakan kapas di telinganya. Lalu Sripali meminta Pamsi untuk mengulang apa yang dia katakan, tapi Pamsi merasa gugup dan mengurungkan niatnya. Lalu Sripali menyuruh Pamsi mengatakannya lewat fax. Di sisi lain, Srinipas juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sripali. Lalu dia berencana akan mengungkapkan perasaannya pada saat mereka pergi tur bersama. Karena sebelumnya, dosen mengajak para mahasiswa pergi wisata bersama, dikarenakan mereka mendapat nilai ujian yang memuaskan. Kembali ke Sripali, terlihat dia sedang menunggu fax yang dikirim oleh Pamsi. Tapi pada saat fax itu akan keluar, tiba-tiba saja teman Sripali datang yang mengajaknya untuk segera pergi tur bersama karena teman-temannya sudah menunggunya. Singkat cerita, mereka sekarang sedang berada di dalam kereta. Sripali yang saat itu sedang berada di pintu kereta, dia merasakan bahwa Srinipas adalah pria yang dicintainya. Lalu dia pergi untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi di sana dia melihat Srinipas sedang memperlihatkan foto para gadis yang dia simpan pada saat mereka di Selandia Baru. Setelah melihat itu semua, jelas saja membuat Sripali kecewa. Dia menganggap Srinipas adalah pria playboy. Begitu juga dengan Srinipas, dia juga merasa kalau Sripali adalah gadis yang dicintainya. Pada saat dia ingin menemui Sripali, tiba-tiba saja Sripali ada di belakangnya. చాలా రోజుల నుంచి నా మనసులో ఒక మాట నీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన మొదటి పరిచయంలోనే నీలో ఓ మంచి ఫ్రెండ్ని చూశాను. Setelah membacakan puisi untuk Sripali, Srinipas selalu mengungkapkan perasaannya kalau dia mencintai Sripali. Tapi Sripali yang terlanjur kesal karena menganggap Srinipas adalah playboy, tentu saja dia menolaknya. Sebelum pergi, Sripali mengatakan, apakah juga mengatakan hal yang sama kepada wanita-wanita ini, sambil menunjukkan beberapa foto yang dipegangnya. Srinipas menjelaskan kalau yang ada di foto itu hanya temannya, karena hal semacam itu sudah biasa dilakukan orang-orang di luar negeri. Sripali yang terlanjur kesal, dia tidak mau mendengarkan alasan Srinipas, lalu dia pergi. Setelah kejadian itu, Srinipas berusaha mendekati Sripali, tapi Sripali selalu menghindar darinya. Suatu ketika, Srinipas dan yang lainnya sedang menjelajahi gurun pasir. Perjalanan baru saja dimulai, tapi tiba saja ada badai yang sedang mendekati mereka. Semua langsung berbalik arah. Mobil yang dikendari Sripali terjebak di pasir, lalu dia ditolong oleh Srinipas. Tapi Sripali yang masih kesal, dia tidak ingin dibantu oleh Srinipas. Namun Srinipas tetap membantunya dan membawanya masuk ke dalam mobil yang dibawanya. Dan tidak lama kemudian badai pun datang. Setelah badai menghilang, orang-orang langsung mencari mereka berdua. Sripali ditemukan tertimbun di dalam mobil, lalu orang-orang di sana segera menyelamatkannya. Setelah itu, mereka melanjutkan mencari Srinipas. Terlihat Sripali sangat mencemaskan keadaan Srinipas. Tidak lama kemudian, Srinipas pun berhasil ditemukan yang tertimbun oleh pasir. Sripali menangis setelah melihat Srinipas yang tidak sadarkan diri. Tapi saat itu Srinipas hanya bercanda. Dia ingin melihat apakah Sripali masih marah dengannya atau tidak. Setelah kejadian itu, Sripali baru percaya kalau Srinipas benar-benar mencintainya. Lalu mereka memutuskan untuk bertunangan. Kemudian Sripali memberitahu Pamsi kalau dia akan bertunangan dengan Srinipas. Dia juga memaksa Pamsi untuk datang ke acara pertunangannya. Singkat cerita, tibalah hari pertunangan Srinipas dan Sripali. Terlihat mereka begitu bahagia. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil berwarna biru. Lalu keluar seorang wanita bernama Srilata yang merupakan teman Sripali. Srilata dan Srinipas terlihat sedikit canggung. Sripali yang melihat itu lalu dia bertanya apakah mereka sudah saling kenal. Srinipas pun membenarkan hal itu kalau mereka memang sudah saling kenal. Pada saat Srinipas bermain biliar, si Paji lalu bertanya kapan dia bertemu dengan Srilata. Setelah itu Srinipas menceritakan waktu pertama kali dia bertemu dengan Srilata.
Ternyata pada saat liburan musim panas beberapa tahun yang lalu, Srinipas pergi liburan ke Eropa dan Srilata yang menjadi pemandu wisatanya. Berhari-hari mereka lewati bersama, hingga akhirnya tibalah di hari terakhir mereka bersama. Sebelum mereka berpisah, Srilata yang mulai mencintai Srinipas, dia ingin tahu apakah Srinipas juga mencintainya atau tidak. Kemudian dia pergi menemui Srinipas lalu mengatakan kalau sekarang liburan sudah selesai dan sebentar lagi mereka akan berpisah. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa pada saat kita bersama? Srinipas pun mengatakan kalau dia menyukai Srilata. Awalnya Srilata merasa senang karena Srinipas juga merasakan hal yang sama. Lalu Srinipas melanjutkan perkataannya kalau dia menyukai Srilata hanya sebagai pemandu wisata. Jika dia kembali liburan ke sana, maka Srilata yang akan menjadi pemandu wisatanya. Setelah mendengar itu, tentu saja membuat Srilata kecewa karena Srinipas menyukainya hanya sebatas pemandu wisata. Sebelum berpisah, Srilata memberikan buku hariannya kepada Srinipas sebagai kenang-kenangan. Di masa sekarang, Srinipas pergi ke tempat Srilata. Di sana dia bertemu dengan bocah bernama Teja. Ternyata Teja tersebut merupakan anak dari Srilata. Setelah itu, Srinipas menghampiri Srilata, lalu bertanya di mana ayah Teja. Lalu Srilata mengatakan kalau ayah Teja sekarang berada di Amerika dan mereka sudah lama berpisah. Sambil bercerita, Srilata menangis. Lalu Srinipas menghampiri Srilata dan menghapus air matanya lalu dia pergi. Keesokan harinya, Teja dan ibunya sedang berada di rumah Sripali. Teja yang belum pernah melihat wajah ayahnya, dia menghampiri ibunya yang saat itu sedang membaca buku. Teja meminta ibunya untuk memperlihatkan wajah ayahnya meski itu hanya sebuah foto. Tapi Srilata tidak bisa menunjukkan foto suaminya kepada Teja. Karena sang ibu tidak bisa menunjukkan foto ayahnya, Teja lalu membuang buku yang dibaca oleh ibunya. Dan sontak saja Srilata menampar anaknya. Teja yang sedih lalu dia pergi. Sripali dan Srinipas yang melihat Teja menangis, mereka mencoba menghiburnya. Lalu Srinipas membawanya pergi jalan-jalan, hingga akhirnya Teja kembali tertawa. Tidak lama kemudian datang beberapa preman yang mengganggu Teja, sehingga Teja dibuat pun menangis oleh mereka. Srinipas yang marah lalu dia menghajar mereka semua. Setelah menghajar mereka semua, Srinipas kembali menghibur Teja dengan mengajaknya bermain gitar dan Teja bermain harmonika. Di sana Teja menyanyikan sebuah lagu dan itu membuat Srinipas kaget mendengarnya. Teja mengatakan kalau lagu itu diajarkan oleh ibunya. Dan kata ibunya, ayahnya yang mengajari ibunya memainkan lagu itu. Srinipas yang semakin penasaran dengan lagu tersebut, lalu dia membawa Teja pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, Srinipas bertanya kepada Srilata, anak siapakah Teja sebenarnya? Srilata menjawab kalau Teja anaknya dan suaminya. Lalu Srinipas bertanya kembali di mana suaminya. Srilata tidak bisa memberitahu di mana suaminya, karena dia sedang berada di Amerika. Srinipas yang tidak puas dengan jawaban tersebut, lalu dia meminta Srilata bersumpah kalau apa yang dikatakannya itu tidak benar. Karena terus didesak, akhirnya Srilata menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata, waktu dulu mereka berada di daerah suku pedalaman, orang-orang di sana memberikan mereka minuman sebagai penghormatan, tapi minuman itu malah membuat mereka mabuk. Dalam keadaan mabuk, mereka melakukan enak-enak malam itu, dan hasilnya adalah Teja. Srilata awalnya juga tidak menyadari, hingga 3 bulan kemudian baru dia merasakan gejalanya. Setelah diingat-ingat, memang gara-gara kejadian malam itu. Setelah mendengarkan fakta diungkapkan Srilata, membuat perasaan Srinipas bercampur aduk, karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Sripali. Srilata mengatakan, awalnya dia memang ingin memberitahu kabar itu kepada Srinipas, tapi belum ada waktu yang tepat. Namun pada saat mereka bertemu untuk pertama kalinya, setelah pasca kejadian itu, Srinipas dan Sripali sudah bertunangan, dan tentu saja dia tidak mau merusak semuanya. Lalu bagaimana dengan Teja? Tanya Srinipas. Kami masuk kehidupan kalian secara tiba-tiba, dan kami juga akan pergi seperti itu, kata Srilata. Setelah itu, Srilata meminta Srinipas untuk bersumpah
kalau dia tidak akan memberitahukan kepada Sri Pali dan dia harus melanjutkan pernikahan mereka. Ternyata diam-diam Teja mendengar pembicaraan orang tuanya dan hal itu tentu saja membuatnya menangis. Keesokan harinya, terlihat Srinipas sedang galau. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada si Paji. Dia juga berencana akan memberitahu hal itu kepada Sri Pali. Singkat cerita, Srinipas bertemu dengan Sri Pali. Terlihat Sri Pali sangat bahagia menunggu hari pernikahan mereka. Lalu Srinipas bertanya, bagaimana seandainya pernikahan mereka tidak terjadi? Apa yang akan kamu rasakan? Sri Pali mengatakan, kalau aku melompat dari sini dan mati, apa yang akan kamu rasakan? Srinipas yang awalnya ingin memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Sri Pali, akhirnya dia mengurungkan niatnya setelah melihat betapa Sri Pali sangat mencintainya. Di tempat lain, Teja menuliskan kesedihan yang dialaminya ke selembar kertas. Dulu dia hanya mencintai ibunya, tapi sekarang setelah dia tahu bahwa Srinipas adalah ayahnya, dia juga mencintainya. Tapi sekarang dia sangat sedih ketika Srinipas mau menikah dengan Sri Pali, dan ibunya juga melarang dia bercinta kepada siapapun. Sehari sebelum acara pernikahan, Pamsi juga sudah tiba di sana. Dia juga ikut senang menyambut hari pernikahan sahabatnya, meski dia harus menahan sakit hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Sri Lata yang tidak kuat melihat Srinipas menikah dengan Sri Pali, akhirnya dia memutuskan akan pergi ke Amerika. Dia beralasan kalau tempat dia bekerja memintanya untuk segera pulang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Tentu saja hal itu membuat Sri Pali merasa sedih. Kenapa Sri Lata harus pergi di saat hari pernikahannya? Namun dia tidak bisa menghentikan Sri Lata untuk pergi. Di kamar, Sri Pali yang ingin memakai anting-anting, tiba-tiba saja antingnya jatuh ke tong sampah. Di saat dia ingin mengambil antingnya tersebut, tiba-tiba saja dia melihat ada kertas yang dituliskan oleh Teja sebelumnya. Karena penasaran, Sri Pali mengambil kertas tersebut dan membacanya. Betapa terkejutnya dia setelah mengetahui kalau Srinipas merupakan ayah dari Teja. Di tempat lain, Srinipas mencari Sri Lata di bandara. Setelah menemukannya, Srinipas bertanya, apakah masalah akan selesai jika kamu pergi? Waktu itu kamu mencintaiku, tapi kamu hanya menyembunyikannya. Antara pria dan wanita, mereka berteman baik. Jika seseorang mengungkapkan cintanya terlebih dahulu, mungkin orang itu bisa mulai mencintainya. Kamu terus menderita dan membuat orang lain ikut menderita. Lalu Srinipas mengajak Sri Pali pergi dari sana untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi pada saat ingin pergi, ternyata Sri Pali sudah ada di sana. Tiba-tiba saja Sri Lata muntah darah, dan ternyata sebelumnya dia minum racun dan berencana bunuh diri agar pernikahan Sri Pali dan Srinipas tidak gagal, dan jika dia mati, Teja bisa dirawat oleh mereka. Setelah itu mereka membawa Sri Lata ke rumah sakit. Tapi saat di perjalanan mereka terhambat karena ada perbaikan jalan. Kemudian mereka lewat pemukiman warga, dan ternyata daerah itu merupakan tempat para preman yang sempat berkelahi dengan Srinipas beberapa waktu yang lalu. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Setelah menghajar mereka semua, Srinipas kembali membawa Sri Lata ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setelah selamat dari insiden itu, akhirnya Srinipas memutuskan untuk menikah dengan Sri Lata. Dan film pun berakhir.